tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada jenengan semua, wabil khusus para panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wabil khusus ketua emas dan segenap para donatur, para jamaah masjid yang alhamdulillah malam hari ini dengan kompak merayakan kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga berkat merayakan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di malam hari ini Allah Subhanahu Wa Taala permudah urusan kita. Allah angkat derajat kita dunia dan di akhirat. Berkat perayaan Maulid Nabi ini kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana di malam hari ini malam yang begitu mulia, bahkan malam yang paling mulia khususnya untuk umat Nabi Muhammad. Kita sebagai umat Nabi Muhammad bisa merayakan, ikut gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kelahiran yang istimewa. Sampai dikatakan ketika lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para makhluk Allah, para ciptaan Allah semuanya ikut gembira dengan kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullu khalqin min khalqillah yafrahu bi maulidin nabawi illa wahid khalqun min khalqillah azza wa jalla. Semua makhluk Allah, semua yang diciptakan Allah bergembira ria dengan menyambut kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Hafsi, pengarang Maulid Sultan Durrah, beliau mengatakan dalam maulidnya, wa kullu dabatin li Quraisyin nataqat bi fasil ibarah mu'linatan bi kamalil isyarah. Ketika hampir lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hewan-hewan orang-orang kafir Quraisy senang, gembira luar biasa menyambut kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengan apa bergembiranya para hewan ketika zaman itu? Dengan apa gembiranya hewan-hewan orang-orang kafir Quraisy dengan datangnya kelahiran Nabi Muhammad? Dikatakan wa nataqat bi fasil ibar. Mereka semuanya menyambut dengan berbunyi meriah gembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hewan, kalau yang tidak diberikan akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ikut senang, ikut gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad, bagaimana kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Patut harus kita bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah satu-satunya orang yang akan menolong semua umatnya nanti di hari kiamat. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya orang yang tidak ridho satu umatnya masuk ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan kita menjadi umat yang paling mulia, kita menjadi umat yang paling istimewa bukan karena ibadah kita. Ibadah kita ibadah yang paling lemah, umur kita umur yang paling pendek, tapi kita menjadi umat yang paling mulia berkat Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling mulia. Allahumma shalli ala Muhammad. Busra lana ma'asral Islam inna lana minal binayati ruknan ghaira munhadin. Lama da'illah da'inan li ta'atihi bi akramir rusli kunna akraman umami. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan Nabi yang paling mulia, otomatis kita menjadi umat yang paling mulia. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Maka di malam hari ini patut dan harus kita menyambut kelahiran Nabi Muhammad ini dengan riang gembira, dan tidak ada yang membahagiakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melainkan umatnya mencari ilmu,
melainkan umatnya mengamalkan ilmu dan menyebarkan ilmu. Maka patut kita di bulan Maulid ini untuk semangat mencari ilmu. Mencari ilmu apa? Untuk mencari ilmu lebih kenal dan lebih cinta kepada Nabi Muhammad. Sampai dikatakan kita ini cinta kepada Nabi Muhammad. Kita ini bisa gembira, bahkan bisa sayang, bahkan bisa rindu dengan Nabi Muhammad seukuran kita kenal kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan biqadril mahabbah, biqadril ma'rifah takunul mahabbah, wa biqadril mahabbah ya'tumu talibul liqa. Dengan seukuran kenal kita kepada Nabi Muhammad, seukuran itu akan membuat kita cinta kepada Nabi Muhammad. Dan seukuran cinta itu yang akan mempertemukan kita dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka yang dikatakan oleh sebagian ulama, beliau mengatakan perkara yang paling membuat Nabi Muhammad bahagia, ma yafrahu qalbun nabi mislu talibil ilmi wal amal bi wa nasih. Tidak ada yang lebih yang membuat hati baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam senang dan bahagia melebihi melihat umatnya mencari ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di bulan Maulid ini, jadikan Maulid ini, bulan ini madrasah nabawiyah, tempat-tempat pengajian-pengajian yang mengenalkan kita dengan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi. Karena tidak ada orang yang cinta kecuali kadang-kadang. Apalagi dengan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan setiap orang itu Pak, semakin kenal sampai semakin tahu itu, maka akan menjadi semakin kelihatan kekurangannya. Semakin dekat dengan seorang, maka akan semakin kelihatan keburukannya. Tapi beda dengan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tambah mengenal kepada Nabi, maka kita akan tambah tahu betapa sempurnanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikatakan tidak ada kemuliaan di dunia ini kecuali sumber kemuliaan itu berkat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Shallallahu alaihi Muhammad. Maka yang dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdullah Muhammad Busiri, Al-Imam Busiri, dalam kitab Buddha beliau mengatakan faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wa la karamin wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan min al-bahri aw rashfan min al-diyam. Nabi Muhammad itu mengungguli semua para nabi, baik akhlaknya, baik ketampanannya, baik kemuliaan, semuanya ada di baginda besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Shallallahu ala Muhammad. Nabi Muhammad itu Bu, terkenal dengan Nabi yang paling mulia akhlaknya, terkenal dengan Nabi yang sempurna akhlaknya. Padahal Nabi Muhammad bukan hanya itu, semua yang dimiliki para nabi, Nabi Muhammad memilikinya. Bahkan kita tahu, kita sering dengar nabi yang paling tampan adalah Nabi Yusuf. Nabi yang paling tampan adalah Nabi Yusuf. Tapi ketahuilah, Nabi Yusuf tampannya separuh daripada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Yusuf itu tampan luar biasa. Ketampanannya Nabi Yusuf separuh ketampanan daripada Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai ada seorang penyair mengatakan, wa ajmalu minka ma lam tarqatu aini wa ahsanu minka ma lam talid nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dikatakan Nabi Muhammad itu Nabi yang tidak pernah dilihat oleh mata manapun ketampanan dan keindahannya.
Nabi Muhammad itu Nabi yang paling sempurna dalam segi fisik. Bahkan dikatakan tidak ada wanita manapun yang melahirkan manusia yang seindah Nabi Muhammad, melainkan ibunda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Siti Aminah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan dikatakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebut khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'. Nabi Muhammad itu Pak dikatakan Nabi yang tidak memiliki satu kekurangan pun, tidak ada cacat sedikit pun dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan setiap dari kita yang buruk dari kita, bahkan yang menjadi kejelekan bagi kita, bagi Nabi Muhammad adalah kemuliaan. Allahumma shalli ala Muhammad. Keringat yang kita miliki kita tutupi dengan parfum yang wangi. Tapi beda dengan Nabi Muhammad. Justru keringat Nabi Muhammad melebihi parfum dari manapun yang wangi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ludah kita yang kita sendiri jijik dengan ludah kita, beda dengan ludah Nabi Muhammad. Dikatakan ludah Nabi Muhammad adalah tip, obat, tipun li jami'in afat wa li jami'in amrad. Bahkan dikatakan ludah Nabi Muhammad bisa menjadi obat dari segala macam penyakit. Dikatakan pernah ketika perang Khaibar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib haramallahu wajhah, menantu daripada sang baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau diutus untuk memimpin perang. Tapi kala itu Sayyidina Ali pas matanya dalam keadaan sakit. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sedikit ludahnya, kemudian diusapkan kepada mata Sayyidina Ali. Setelah diusapkan, mata Sayyidina Ali yang terkena ludah oleh Nabi Muhammad lebih terang, lebih tajam penglihatannya dari mata yang tidak pernah terkena ludah Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi yang tidak memiliki kekurangan apapun. Bahkan dikatakan di kota Madinah ada terkenal seorang perempuan yang jelek akhlaknya, bahkan menjadi perempuan yang gilatul haya, yang paling sedikit alunya. Ada perempuan terkenal umum bahwa perempuan ini sangat tidak memiliki akhlak. Ketika baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dengan para sahabat, datang perempuan ini. Ya Rasulullah, aku meminta apa yang ada di dekatmu. Kemudian Nabi memberikan, bukan yang di dekatmu yang ada, tapi aku meminta apa yang ada di lisanmu. Makanan yang dimakan Nabi diminta oleh perempuan ini. Dengan lembutnya, dengan akhlaknya Nabi Muhammad memberikan makanan yang sudah dimakan Nabi kepada perempuan ini. Ketika perempuan ini makan, masuk ke perut beliau, masuk ke perutnya, maka dikatakan setelah itu perempuan ini menjadi perempuan yang paling malu di kota Madinah, bahkan menjadi perempuan yang sangat luar biasa setelah menelan ludah dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang tidak memiliki kekurangan, bahkan kekurangan bagi kita adalah kelebihan dari Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhlaknya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa, sampai dikatakan wa innaka la'ala khuluqin adzim. Tidak ada akhlak yang mulia melebihi akhlak baginda Nabi. Bahkan dikatakan oleh sebagian ulama, akhlak itu mulia bukan karena akhlaknya, tapi akhlak itu mulia karena bersanding dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan dikatakan Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang paling tinggi ilmunya. Bahkan tidak ada ilmu di dunia ini, bahkan sebelum Nabi Muhammad, kecuali semuanya berkat kemuliaan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi
Dan begitu juga kemuliaan Nabi Muhammad adalah kemuliaan yang hakiki. Tidak ada seorang pun, bahkan Nabi, bahkan malaikat pun yang melebihi kemuliaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di malam hari ini patut kita sebagai umat Nabi Muhammad yang mulia, yang menjadi umat yang paling utama berkat Nabi Muhammad, patut di malam hari ini kita ikut bahagia dengan kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga berkat perkumpulan ini, kegembiraan kita ini dijadikan oleh Allah kegembiraan yang nantinya akan membawa keberkahan yang mengumpulkan kita dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad Sallallahu ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus tahu bahwa perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sekedar perkumpulan biasa. Perayaan Maulid ini bukan hanya sekedar kita berkumpul setelah ini kita tidak membawa apa-apa. Tapi perayaan Maulid ini adalah perayaan yang tujuannya adalah menambahkan rasa cinta, rasa rindu, bahkan rasa ingin bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tashwiqan lisami'in min hawasil mu'minin. Maulid diadakan untuk merangsang, untuk membawa orang-orang ini tambah rindu dan tambah cinta kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah, kalau kita cinta kepada Nabi itu suatu kewajiban bagi kita, tapi suatu keistimewaan apabila kita sebagai umat Nabi Muhammad mendapatkan cinta oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa kita mendapatkan cinta oleh Nabi? Bisa dengan dua hal. Yang pertama, kasratus sholatu ala Nabi, perbanyak sholawat kepada Nabi. Karena dikatakan qaulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Orang yang paling dekat nanti di akhirat denganku adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepada aku. Allahumma shalli ala Muhammad Sallallahu ala Muhammad. Wabil khusus di akhir zaman ini yang penuh dengan ujian, yang penuh dengan cobaan, bahkan penuh dengan tipu daya yang luar biasa, maka kita tidak ada yang lebih kita bisa andalkan di akhir zaman ini. Menurut pendapat daripada ulama dikatakan la anfa'al insan fi hadha zaman illa min salasil khisal. Tidak ada yang lebih pantas, yang lebih berhak, yang lebih afdal, yang harus kita lazimi melebihi tiga perkara. Yang pertama, istighfar ana laili wa atrafan nahar. Perbanyak baca istighfar di malam hari ataupun di siang hari. Yang kedua, wassadaqah fi sirri wal ijhar. Perbanyak sedekah. Wabil khusus masjid ini alhamdulillah lagi ada gawe katanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Lagi ada perluasan lahan, maka patut bagi Anda semua mobil khusus para tetangga-tetangga masjid ini untuk membantu kemaslahatan masjid ini. Dan kalian ketahui, orang yang paling beruntung kata Nabi dikatakan orang yang sudah meninggal tapi belum meninggal kebaikannya. Dikatakan tuba liman mata walam yamut hasanatuh. Beruntung orang yang sudah meninggal tapi tidak meninggal kebaikannya. Di antara yang akan terus hidup bagi kita meskipun kita sudah meninggal, as-shadaqah, sedekah yang kita sumbang